ini mau ke bawahin. Kita mulai. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat walafiat dan keluarganya. Semoga Allah memberi kita ilmu bermanfaat di majelis ini, dan semoga majelis ini menjadi saksi kita pernah berkumpul dalam kebaikan sampai akhirnya kita dikumpulkan kembali dalam kebaikan di surga Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pekan ketiga bulan September seperti biasa, tema kajian kita mengangkat kitab Nihayatul Alam, pembahasan tentang tanda-tanda akhir zaman dari karya Muhammad Al-Huraifi. Sebelumnya kita sampaikan beliau membagi 131 tanda akhir zaman, tanda kecil kiamat di luar tanda besar yang 10. Beliau membagi jadi dua. Ada tanda yang sudah terjadi menurut beliau, dan juga tanda yang akan terjadi. Hari ini masuk ke tanda yang ke-50, Tamannin Nas Al-Maut, manusia yang mengangankan kematian, manusia yang berangan-angan ajalnya segera datang. Kita baca dulu karena satu halaman saja. Ciri yang ke-50 ini sudah 51 sudah ganti tanda lain yang lain. Semoga Allah merahmati penulis kitab Nihayatul Alam, karena kitabnya kita jadikan sebagai rujukan di kajian ini. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an maji'i zamanin yakthuru fihi dzulmu wal fitanu wal bala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberi kabar tentang kedatangan satu zaman yang di dalamnya banyak terjadi kezaliman, fitnah, dan bencana. Hatta yamurra ar-rajulu biqabri sahibihi fayatamanna an yakuna huwa sahibal qabri badalan min sahibihi alladhi fihi. Sampai orang yang lewat kubur kemudian berharap
kalau yang ada di dalamnya adalah dirinya, sementara yang ada di dalam itu hidup. Sampai orang lewat kuburan berharap kalau dia sudah dikubur, seperti ahli kubur yang lainnya. Saking banyaknya kezaliman, fitnah dan bencana yang sudah terjadi. Lima yulaqi minal bala'i wal mihani wa takhallusan min waqi'ihil alimil ladhi huwa ashaddu minal mauti mararatan. Disebabkan karena dia mendapatkan bencana dan ujian dan ingin segera berlepas diri dari kenyataan yang pahit, yang itu lebih berat daripada pahitnya kematian. Ini latar belakang kenapa manusia di akhir zaman banyak yang menginginkan kematian. Sekali lagi, ini tanda yang menurut penulisnya sudah terjadi. Sudah terjadi artinya saat beliau menulis sudah terjadi, dan sebelum beliau menulis juga sudah terjadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang kemudian jadi rujukan judul Tamannin Nasi Al-Maut. La taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makanahu. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang melewati kuburan, kemudian dia berkata, andai aku yang berada di tempatnya, andai aku yang berada di dalam kubur tersebut. Sungguh nikmat orang yang sudah berada di dalam kubur. Ini tambahan terjemahan, karena nuansa dari kalimat Rasulullah SAW menggambarkan kalau orang sudah berharap mati, maka hidupnya sudah sangat berat luar biasa. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mengomentari hadis ini, sayati alaikum zamanun law wajada ahadukumul mauta yuba' lashtarahu. Kelak akan datang suatu zaman kepada kalian, seandainya salah seorang di antara kalian menemukan kematian itu bisa dijual, maka dia akan bisa membelinya. Dia ingin membeli kematian. Seandainya mati itu bisa ditransaksikan, maka dia akan membeli kematian. Wala yata'aradu hadzal haditsu ma'al ahadits allati tanha an tamannil maut. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini tidak bertentangan dengan hadis yang melarang seseorang mengangankan kematian, berangan-angan tentang kematian. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Bagaimana sabda Nabi di hadis yang lain, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan mati karena bahaya yang turun kepadanya, karena madarat, karena musibah, karena beban yang diterimanya. Wa dzalika li anna ma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yaqa'u fi akhiriz zamani huwa laisa tamanniyan wa du'a sarihan bil maut. Yang demikian itu karena apa yang disebutkan oleh Nabi terjadi di akhir zaman. Ini bukan sebagai harapan doa yang sharih, yang tegas untuk kematian. Wa innama raghbatu dakhilil qalbi bi takhallusi minal waqi' al-mali bil munkarati wa bil fitani walau bil maut. Hanya keinginan di dalam hati supaya lepas dari kenyataan yang penuh dengan kemungkaran, fitnah, meskipun lepas dari kenyataan itu dengan kematian. Jadi sang penulis Syekh Uraifi menjelaskan bagaimana menghubungkan antara dua hadis. Yang satu cerita di akhir zaman banyak orang mengangankan kematian, tapi di hadis yang ini Rasulullah melarang seseorang untuk berharap kematian karena
beban yang turun kepadanya. Nanti kita akan lebih rinci gitu. Ini kita baca dulu sebelum kita masuk ke PowerPoint-nya. Jadi hadis dan kondisi manusia di akhir zaman ini, raghbatu dakhilil qalbi, keinginan di dalam hati supaya dia bisa lepas dari kenyataan yang penuh dengan kemungkaran, fitnah, meskipun lepas dari kenyataan itu dengan kematian. Gambaran di akhir zaman orang nggak punya jalan keluar lagi kecuali mati. Bahkan mati pun susah. Entah karena kuburannya mahal, tempatnya sudah sempit, bayarnya juga mahal, gitunya. Yang maut sewa heula. Sertifikat mau mati. Bahkan orang mati pun mungkin harus bayar pajak tanah. Mungkin kita nggak pernah tahu gitu ya. Hidup susah, mati pun susah. Kita nggak pernah tahu. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya dijual pasti dibeli. Seandainya ada yang jual pasti beli. Walaysa syartan an yakuna hadha syu'ur yaqa'u fi qalbi kulli muslimi akhir zaman. Dan tidak mesti perasaan ini, perasaan ingin lepas dari kenyataan pahit, itu terjadi di hati muslim akhir zaman. Tidak menjadi syarat dan tidak menjadi keharusan. Artinya mungkin saja yang punya perasaan ini ingin mati, kafir juga pengen. Bal qad yakunu fi baladin duna baladin wa dhurufin duna dhuruf. Fannasu yatanawwa'una fi imanihim wa quwwati tahammulihim lil bala'i wa sabrihim 'alal munkarat. Boleh jadi terjadi di satu negara tanpa kejadian di negara lain, atau dalam satu kondisi tanpa kondisi yang lain, berbeda-beda kondisinya. Karena setiap orang beragam dalam imannya dan beragam dalam kekuatan memikul bencana, musibah dan kesabaran menghadapi kemungkarannya. Selesai. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kifaratul. Beres. Dengan sehalaman hari ya nama. Halaman berikutnya, halaman 51 sudah beda topik. Baik. Jadi hadis yang dikutip cuma satu. Hadis akhir zaman, dan hadisnya kalau kita lihat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat beliau bisa dibantah, tapi hadis tidak bisa dibantah. Pendapat yang bisa dibantah apakah ini sudah terjadi atau belum. Kalau hadisnya tidak bisa dibantah karena pasti akan terjadi. Cuma apakah terjadi di zaman Nabi atau di zaman para sahabat, ini yang jadi debatable-nya di sana. Tapi kita akan lihat bukti-bukti yang lain yang beliau tidak sebutkan, bahwa ini sudah pernah terjadi, bahkan mungkin sedang terjadi dan akan terus terjadi. Tanda kiamat kecil itu seperti yang dulu pernah kita sampaikan di awal kajian tentang akhir zaman. Tanda kiamat kecil itu bisa terjadi dulu, sekarang, dan nanti. Kalau tanda kiamat besar, itu kejadiannya menjelang hari kiamat. Yang 10, kata Nabi, kalau yang satu sudah terjadi, maka yang kedua, ketiga, keempat itu akan terjadi seperti kalung. Kemudian ada manik-manik butirannya dan putus talinya. Kalau satu keluar, kalau bahasa Indonesianya muru dulu deh, maka akan muruluk yang lainnya. Itu ilustrasi yang diberikan oleh Nabi tentang tanda kiamat besar. Kalau satu sudah kejadian, maka yang lain juga akan kejadian dalam waktu yang berdekatan. Baik, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, tema kita tentang manusia mengangankan kematian. Hadisnya tadi dikutip muttafaqun alaih,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fayaqulu ya laitani makana. Tidak akan tiba hari kiamat sehingga seseorang melewati kuburan orang lain lalu berkata, andai, namanya andai, harapan yang gak bisa dijadikan kenyataan. Dalam bahasa Arab ada istilah laita dengan roja atau la'alla. Kalau la'alla itu semoga. Kalau laita andai. Kalau harapannya bisa terwujud, bahasa Arabnya roja. Kalau harapannya mustahil terwujud, dalam bahasa Arab disebutnya tamanni. Jadi ada harapan yang mungkin terwujud, ada harapan yang mustahil terwujud. Andai saya berharap saya bisa kembali muda. Itu namanya roja atau tamanni. Tamanni, berangan-angan bahasa kitanya. Berangan-angan itu berharap yang tidak mungkin kejadian. Kalau roja, berharap yang mungkin kejadian. Dalam bahasa Arab dibedakan antara harapan yang mungkin dengan harapan yang tidak mungkin. Andai kulitku kenceng lagi. Andai saya pakai baju merah putih lagi. Bisa. Ngan lucu Kalau roja, harapan yang mungkin terjadi. Semoga saya meninggal dalam husnul khatimah, itu bisa. Tapi orang mati, andai saya hidup lagi ke dunia, namanya tamanni. Namanya berangan-angan. Ekspresinya kalau tamanni itu laita. Ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Ekspresinya kalau roja la'alla. La'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, la'allahum, dan seterusnya. Jadi laita dan la'alla adalah ekspresi dari harapan, cuma beda. Laita harapan yang tidak mungkin terwujud, la'alla harapan yang besar kemungkinannya untuk terwujud. Sayati alaikum zamanun law wajada ahadukumul mauta yuba' lashtara. Akan datang satu zaman kepada kalian, seandainya kalian mendapati kematian itu dijual, niscaya ia akan membeli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal dan kematian akan datang sesuai dengan waktunya, on time. Tidak akan terlambat dan juga nggak bisa dipercepat. Tidak bisa dipercepat. Berangan-angan mati masuk dalam wala yastaqdimun. Masuk dalam bab tidak dapat dimajukan, tidak dapat disegerakan. Dan Allah dalam beberapa ayat bicara tentang ajal selalu diawali dengan la yastakhirun dulu, baru wala yastaqdimun. Mereka tidak dapat mengundurnya, mengakhirkannya. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak bisa menyegerakannya, memajukannya. Karena aslinya pada dasarnya umumnya setiap orang benci dengan kematian, gak suka bicara kematian, menghindari memikirkan kematian, sehingga diawali dengan la yastakhirun, gak akan dimundurkan, gak akan gak akan ditunda-tunda. Ada segelintir yang ingin disegerakan. Ini tema kita. Manusia mengangankan kematian wala yastaqdimun. Semua akan datang pada waktunya. Walaupun sudah berusaha untuk mati, kalau belum datang waktunya nggak akan mati-mati. Ada film apa itu judulnya yang nggak mati-mati teh? Apa? Die Hard. Maut. Sepae.
die hard, susah mati karena wala yastaqdimun, nggak bisa disegerakan. Ya, ini baik yang individu atau umat. Konteks ayatnya memang tentang umat. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, kalau bahasa kita umat itu bangsa. Setiap bangsa itu ada nyawanya. Bukan hanya individu yang bernyawa, bangsa juga ada umurnya masing-masing. Termasuk bangsa Israel. Ada umurnya. Makin zalim, makin cepat mati. Makin panik. Sebagian pengamat menilai bahwa Israel itu dalam masa sakaratul mautnya sekarang, bangsa Israel itu. Makanya makin brutal. Makin brutal dan umat dalam masa kelahiran baru. Umat Islam sedang persalinan sekarang. Seorang ibu yang sedang makhot, yang datang HPL-nya, mules-mulesnya, murilitna, kontraksi. Umat Islam sekarang sedang kontraksi, sedang pendarahan, sakitnya luar biasa di mana-mana, jejeretean. Dan ya, di balik pendarahan dan rasa sakit ini insya Allah akan lahir umat yang baru. Sementara umat yang zalim seperti Fir'aun pada masanya, semakin zalim semakin cepat ajalnya. Artinya semakin mendekati ajal itu akan semakin panik bawaan, serang sana serang sini, sikut sana sikut sini. La yastakhiruna sa'atan. Tiap-tiap umat punya batas waktu. Kalau sudah datang waktunya, maka umat itu akan mati, hancur, binasa. Tidak bisa dipundurkan, tidak bisa ditunda, dan juga tidak bisa dimajukan. Lalu kita nggak akan membahas kenapa orang ingin mengundurkan ajalnya, karena tema ini tentang kenapa orang ingin menyegerakan ajalnya. Penyebab orang mengangankan kematian. Kalau Syekh Uraifi mengutip hadis, kira-kira adakah dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan manusia yang mengangankan kematian? Kalau ada yang bisa menjawab, insya Allah dapat hadiah dari Komitati tiket umroh di bulan Ramadan tahun 2456. Apa cerita dalam Al-Quran tentang mengangankan kematian? Ada satu cerita dalam Al-Quran, orang baik yang mengangankan kematian. Ya hadiahnya tuh ya teh. Kayaknya kurang semangat kalau nggak ada hadiahnya ya. Hadiahnya dapat snack. 2 snack. Masya Allah. Maryam, tolong dicatat dapat 2 ya. Pak Haji dapat 2. Betul. Surat Maryam ayat 23. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan. Bahasa Arabnya makhadu. Kontraksi persalinan makhadu. Mules pembukaan dan murilitnya makhad. Bahasa Arabnya. Untuk ibu-ibu sudah lebih paham apa artinya makhad. Bagaimana rasanya makhad. Yang konon katanya kalau itu ditransfer ke bapak-bapak mual kararuan bapak-bapak. Kadang ada sebagian suami yang memilih kabur, tak mau melihat
Atau ayo orang bareng-bareng. Mama ngedan, bapak ge ngedan. Yang keluar beda. Ibu keluar anak, bapak mah keluar yang lain. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Ini mungkin isyarat dalam Al-Quran tentang proses melahirkan yang baik dan benar seperti Siti Maryam. Dalam kehamilannya beliau sendirian, tak ada suami dan menjauh dari banyak orang. Lihat di ayat sebelumnya, di ayat 19, 20, 21, 23. Antabadat min ahliha makanan syartiyah. Maryam memisahkan diri, mengisolasi diri, beribadah sendirian, fokus. Kemudian didatangi laki-laki ganteng, jangkung, bodas, mancung, kasep gitu ya. Dan Maryam berlindung ke Allah. Tapi laki-laki ini ternyata Jibril. Kata Jibril, saya adalah pemberi kabar gembira, engkau akan memiliki anak. Kata Maryam, bagaimana saya punya anak? Walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Saya belum pernah disentuh laki-laki dan saya juga bukan seorang wanita yang nakal. Kata Jibril, kata liki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Enteng buat Allah, enggak ada yang susah. Maryam sudah tahu akan hamil dan hamilnya sendirian. Artinya enggak ada keluarga yang membersamai. Kalau ngidam yang aku pun berenya. Siapa yang bisa bikinin makanan, sebelah Rafael dan seterusnya, semuanya dikerjakan sendiri. Sampai datang masa persalinan, bersandar ke pangkal pohon kurma, dan Maryam berkata, kata-katanya diabadikan. Ya laitani mittu qabla hadha. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Punten. Apakah Maryam wanita yang sabar? Jika ragu ngajawabna itu. Sebut sabar, nah ngomong juga kieu. Disebut henteu sieun doraka. Sabar. Sabar. Lelah itu biasa. Lelah itu biasa. Dan kalimat ini bukan kalimat yang putus asa. Tapi Ustaz, eta geuningan kemudian rasa sakit ya, diawali dengan kalimat rasa sakitnya. Bukannya itu gambaran kalau Maryam merasa berat sampai keluar kalimat andai mati. Ada hal yang lebih besar, yang lebih berat dari rasa sakit melahirkan, yang membuat Maryam kemudian mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Khawatir musibah agama dan menjadi fitnah. Apa kata dunia, Maryam punya anak tanpa pria. Itu yang lebih berat. Beban mental lebih berat daripada beban fisikal, beban kelahirannya. Hingga kalau kita bandingkan misalnya kisah Nabi Musa alaihi salam dalam surat wa akhafu ayyukadzibun. Silakan lihat surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-10 dan seterusnya. 10 sampai 14. Saya coba tampilkan ya. Kata Allah ke Nabi Musa, wahai Musa, datangi kaum yang zalim. Ini pernah kita bahas dulu. Sebagian mengangguk, sebagian bengong, sebagian mencari catatan. Dan kita ulangi.
Wa idh nada rabbuka Musa an itil qaumadh dhalimin. Ingatlah ketika Tuhanmu memanggil Musa, wahai Musa, datangilah kaum yang zalim itu. Qauma Fir'auna ala yattaqun. Kaumnya Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa? Di ayat ke-12, 13 dan 14 Allah mengabadikan kekhawatiran Nabi Musa. Kita bandingkan ayat 12 dan ayat 14. Di ayat 12 Nabi Musa khawatir disebut pembohong. Nabi Musa khawatir kehormatannya dinodai, integritasnya yang selama ini dijaga kemudian diragukan dengan disebut pendusta. Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun. Tuhanku, aku khawatir mereka mendustakanku. Maksudnya menyebutku pembohong, menyebutku pendusta, menyebutku macam-macam, tukang tipu. Dan di ayat ke-14, kekhawatiran Nabi Musa adalah takut habis nyawanya, takut dibunuh. Walahum alayya dzanbun fa akhafu ay yaqtulun. Saya pernah berantem dengan aparat Mesir yang ribut. Kemudian karena ributnya dengan Bani Israel, kemudian dipisahkan dan aparatnya kekeh, dibunuh oleh Nabi Musa enggak sengaja. Itu yang membuat Nabi Musa akhirnya kabur dari Mesir. Mana yang disebut pertama oleh Nabi Musa? Takut disebut pembohong atau takut dibunuh? Takut disebut pembohong. Mana yang lebih berbahaya dan mengerikan? Takut mati atau takut disebut pembohong? Hah? Kalau takut mati itu urusannya dengan fisik, eksistensi darah dan seterusnya. Takut disebut pembohong itu lebih ke mental, psikis. Ternyata bagi Nabi Musa alaihissalam kekhawatiran psikis itu lebih didahulukan daripada kekhawatiran fisik. Jadi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, buatku mati ya memang mengkhawatirkan, tapi kehelaanan mati mah nomor terakhir lah. Betul. Nomor yang pertama saya takut disebut pembohong ya Allah. Dan kalau saya disebut pembohong, saya itu enggak suka. Wa yadhiqu sadri, dan karenanya ayat ke-13. Kalau saya disebut pembohong, kalau saya disebut tukang tipu, tukang waduk, dewa dan seterusnya. Dewa waduk. Kalau orang menyebut saya pembohong, dada saya jadi sempit. Dan karena dada saya jadi sempit, saya nggak bisa ngomong, emosi. Maka utuslah Jibril kepada Harun. Jadi saya butuh orang yang menjadi juru bicara supaya lisan saya lebih fasih, diwakilkan oleh Harun. Fa'arsil ila Harun. Jadi kekhawatiran psikisnya itu lebih dominan daripada kekhawatiran fisiknya. Kembali ke mana tadi? Naon tadi teh? Maryam, kisah Maryam. Baik. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Andai aku mati sebelum ini, sebelum saya dilahirkan, dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Khawatir kalau orang terfitnah gara-gara Maryam. Musoleh oge geuningan. Juga gitu. Khawatir kemudian orang menjauh dari agama gara-gara perilaku tokoh agama bahasa kita. Ustaz lagi juga gitu. Ibu-ibu majelis taklim lagi geningan. Kereta. Misalnya begitu. Ini yang dikhawatirkan. Wa kuntu nasyam mansiya. Andai saya orang yang memang tidak pernah diperhatikan, andai saya bukan tokoh agama, andai orang tidak mengenal saya sebagai ahli Masjidil Aqsa, kemudian saya punya anak tanpa suami, orang yang mau peduli itu. Karena Maryam sebagai simbol dan etalase kesucian, wanita yang betul-betul menjaga kehormatan, maka kekhawatiran itu juga muncul. Makanya standar ahli majelis
dan ahli masjid itu berbeda dengan standar manusia pada umumnya. Hingga kita ya yang suka hadir di majelis taklim, dalam pandangan orang awam akan dilihat buat apa namanya, kalau istilah bahasa Arabnya saya lupa istilahnya. Jadi biasa bagi orang awam, tapi itu kesalahan besar bagi orang khusus, bagi orang-orang tertentu. Mungkin minum berdiri bagi orang-orang awam biasa, tapi bagi seorang ulama yang menjadi tokoh panutan itu jadi hal yang tidak biasa. Jadi hal yang tidak biasa. Sebelumnya kita pernah cerita di kisah Ashabul Ukhdud ya. Oke lah, kita cerita lagi. Intinya standarnya Maryam itu berbeda. Dikenal sebagai ahli Masjidil Aqsa, dikenal sebagai tokoh agama, dikenal dalam kesuciannya, dikenal dalam kehormatannya, hingga standarnya tidak sama. Wa kuntu nasyam mansiya. Andai aku orang yang tidak diingat oleh orang, andai saya tidak populer, andai saya tidak masyhur, sekarang saya punya anak tanpa punya suami, ada kumaha cek batur. Apa kata dunia? Moal heboh, moal genjleung kemudian di medsos, viral di mana-mana. Tapi Bapak Ibu, kisah Maryam ini adalah lanjutan dari kisah Maryam ketika masih kecil di surat Ali Imran. Kisah Maryam itu kan ada dua. Satu di surat Ali Imran, satu di surat Maryam. Di surat Ali Imran waktu masih kecil, di surat Maryam saat sudah dewasa. Waktu masih kecil, Maryam masih bebas dikunjungi oleh Zakaria. Bolak-balik keluar masuk ke mihrabnya. Setiap kali masuk mihrab, kata Nabi Zakaria, Maryam ini dari mana? Kok ada seblak Rafael? Padahal dapur umum masaknya sayur asem misalnya. Jawaban dari Maryam menginspirasi Nabi Zakaria dalam berdoa. Kata Maryam, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rizki ini dari Allah, dan Allah kalau ngasih rizki nggak pakai perhitungan. Hingga kata Nabi Zakaria, ya Allah, kasih saya anak ya Allah. Engkau memberi Maryam buah-buahan rizki yang sudah tidak musimnya. Musim dingin dapat rizki buah musim panas. Musim panas dapat rizki buah musim dingin. Kata Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kasih saya keturunan yang baik. Jadi engkau mampu memberikan rizki di luar musimnya, engkau juga mampu memberikan saya keturunan walaupun sudah bukan musimnya lagi. Kasih oleh Allah. Itu di surat Ali Imran. Ending kisah Maryam di surat Ali Imran adalah kalimat Maryam, ini semua dari Allah, rizki. Sekarang di surat Maryam, anak rizki bukan? Akhirnya diuji ke Allah di surat Maryam. Cerita terakhir Maryam di surat Ali Imran adalah semua datang dari Allah sebagai rizki, datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Anak rizki bukan? Punya anak tanpa punya suami, rizki bukan? Kalau Maryam sebagaimana waktu kecil dikasih buah-buahan padahal sudah bukan musimnya, maka saat dewasa dikasih anak walaupun gak pernah dibuahi. Jadi Allah ngasih ujian itu suka ngasih latihan dulu dari kecil. Sakedik. Sampai keluar statement semua dari Allah. Yakin semua dari Allah? Yakin. Sok, ini ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa Allah memberikan ujian seperti ini kepada Maryam? Karena Allah sudah memberikan latihan-latihan sejak kecil. Buah-buahan, ini dari Allah. Oh, dari Allah. Sekarang rizki berupa anak. Dari Allah bukan? Dari Allah. Rizki rizki juga. Hingga ya kisah ini kisah
yang luar biasa. Mungkin pada awalnya tidak nampak seperti rizki, sehingga dikhawatirkan oleh Maryam. Keluarlah kalimat, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Kalau kita lanjutkan kisah ini juga panjang. Bagaimana Allah menetralisir emosi negatifnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetralisir kekhawatiran Maryam tentang masa depan. Karena orang berharap mengangankan kematian itu kan dua penyebabnya. Satu, musibah dunia yang sangat berat, artinya sudah terjadi. Sudah kejadian. Entah karena penyakit, gitu ya. Entah karena apapun, trauma, entah karena pembulian, macam-macam. Entah karena dikejar-kejar debt kolektor, pinjol dan seterusnya. Ini musibah berat yang sedang terjadi. Ada juga orang mengangankan kematian karena kekhawatiran dengan musibah besar yang akan dihadapi. Jadi yang satu ke belakang, yang satu ke depan, yang satu sudah terjadi, yang satu akan terjadi. Akhirnya orang mengharapkan, mengangankan kematian. Dan Allah, kalau kita lanjutkan kisahnya surat Maryam, itu mengajarkan, memberikan panduan kepada Maryam. Cukup satu, tutup mulut, tunjuk ke bayi. Ayat berikutnya gimana? Surat Maryam teh. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qala fakuli washrabi wa qarri 'aina. Ayat 26. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Terapi dalam Al-Quran menghadapi bulian, menghadapi kekhawatiran masa depan. Apa terapinya? Bukan makan dan minum, bersenang-senanglah. Itu fakuli, wahai Maryam, makanlah yang cukup. Washrobi, penuhi nutrisi badan. Wa qarri aina, bersenang-senanglah. Karena hati yang senang, baik dengan makan dan minum, menghadapi bulian, wadinya lah. Ternyata makan dan minum itu punya dampak ke masalah psikologis kita. Betul? Makan dan minum. Kalau khawatir dengan bulian, khawatir dengan ejekan, khawatir dengan omongan orang, wadinya, penting makan, yang penting halal makanannya. Ini bukan terapi dari psikiater atau psikologisnya, terapi Quran. Maryam, engkau akan berhadapan dengan orang, dan Allah tahu, karena Allah yang menciptakan masa depan juga. Engkau akan berhadapan dengan ejekan orang. Makan yang cukup, minum yang cukup. Wah, Masya Allah, mulai sekarang ya, dalil ayat. Makan dan minum yang cukup. Lihat bagaimana urutannya. Maka makan dan minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia berkata, jika kamu melihat seseorang, katakanlah, saya bernazar puasa dan saya nggak akan bicara. Dan ternyata kejadian. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Punten, saat Maryam datang ke kaumnya, perutnya kenyang tidak? Kenyang, kan disuruh sama Allah. Jangan menghadapi masalah dalam keadaan perut kosong. Apa? Karena saya tahu. Ini terapi Quran. Sesimpel itu. Penuhi perutnya supaya tenang menghadapi masalahnya. Suami pulang kelihatan wajahnya rada pegujut begitu. Jangan ambil setrika. Rada kusut wajahnya, itu rasa setrika. Ini kan kata isyahadah halannya. Betul? Suami pulang pegujut, sediakan tas tuang tacan. Ada tuang naon, sediakan makanan. Karena memang begitu ilmunya. Fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma fala. Jadi kapan saumnya?
setelah makan. Dan saumnya juga bukan saum makan, tapi saum bicara. Saum bicara. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun. Nah, lihat luar biasa. Maryam, kamu sudah melakukan perbuatan yang mungkar. Mereka langsung menjudge tanpa bertanya. They don't listen, they judge. Harusnya kita we listen, we don't judge. Dengerin dulu. Mereka langsung, Maryam datang tanpa bertanya, mereka langsung, dengerin Maryam mau orang kawin gitu. Saya mah tadi diundang, dirinya diundang. Itu kamana we nya kamar teh. Oh, pantesan. Oh, mulailah bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga masuk di kamar. Bahar begitu. Nah, udah saya mah. Nah, itu yang terjadi. Qalu, mereka berkata. Ini kalimat qalu itu gambaran bagaimana viralnya kata-kata ini di masyarakat Bani Israil. Qalu bukan cuma satu, semuanya ngomong. Maryam, engkau melakukan perbuatan mungkar. Saudara Harun, nyebut-nyebut keluarga. Ya ukhta Harun, nyebut-nyebut keluarga itu lebih menyakitkan. Pan didinya teh anak Pak Kiai. Maka na abuki mur'aso, pan bapak didinya teh soleh, ibu didinya teh lain pesina. Nah, budak mah juga kieu. Itu lebih menyakitkan. Beda jengkolot nanya ieu mah. Sehingga Maryam tutup mulut dan ngasih isyarat. Ada kalanya menghadapi bulian itu cukup diam dan biarkan fakta yang berbicara. Biarkan bayi yang ngomong. Hingga yang bicara langsung Nabi Isa alaihissalam. Anak yang soleh adalah anak yang melindungi kehormatan ibunya. Anak yang soleh adalah anak yang melindungi kehormatan orang tuanya. Anaknya kemudian bicara, ini aku loh, apa yang kita wacananya? Kan orang kan bahaya namanya juga, benar sadana sih kan. Kan mual mungkin aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi ke mana sini. Musibah dunia yang sangat berat dan musibah agama yang sangat berat. Yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab tentang ciri akhir zaman ini kira-kira nomor 1 atau nomor 2? Dua-duanya. Nanti kita lihat prakteknya, kejadiannya seperti apa. Bahkan di neraka pun penghuninya berharap mati. Tapi berharapnya bukan berharap yang pas akal kejadiannya, berangan-angan mungkin lebih tepat. Surat Az-Zukhruf ayat 74-77. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun la yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimin. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Penghuni neraka mereka berangan-angan meminta kepada malaikat penjaga neraka, bunuh kami saja, habisi nyawa kami saja. Ya. Liyaqdi alaina rabbuk. Kenapa penghuni neraka berharap mati? Karena beratnya siksaan yang mereka terima. Ayat ini memang di luar konteks pembahasan kita karena ini bukan tanda akhir zaman. Ini mah setelah akhir zaman. Ini mah sudah masuk dalam siksaan. Dalam hadis riwayat Bukhari yang sudah di-share di grup WA. Betul ya? Sudah di grupnya. Sudah di-share. Dari Anas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamanna yadna ahadun minkumul mauta lidurrin nazalabi. Janganlah bahaya yang berat, masalah yang berat, beban yang berat, ya, tekanan yang berat, trauma yang berat, pikiran yang berat, depresi, membuat seseorang berharap kematian.
Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut. Jika kalaupun tidak ada jalan keluar lagi kecuali berangan-angan kematian, Rasulullah membuka opsi ini. Rasulullah membuka. Jadi apa hukumnya mengangankan kematian? Kalau melihat hadis ini haram 100% juga tidak. Tapi ada opsi yang dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Panjangkan umurku, hidupkan aku kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku kalau memang wafat itu lebih baik bagiku. Jadi pintu doa dibuka. Sampai situ saja selesai. Tidak lanjut dengan tindakan, gitu ya. Tidak berlanjut dengan tindakan. Cukup dengan doa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Mudah-mudahan doa ini cukup dihafal tanpa harus dipraktekkan, Bapak Ibu ya. Semoga. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, ini juga yang masyhur dari Abu Hurairah, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agamaku sebagai benteng urusanku. Ismatu amri, ismah itu pelindung, benteng, ya asim. Perbaiki juga duniaku yang menjadi tempat hidupku. Perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikan kehidupan ini menjadi nilai tambah. Ziyadatan li fi kulli khair. Kalaupun saya hidup, ya Allah, jadikan hidup ini menambah kebaikan. Dan kalau ternyata bertambah usia atau hidup justru malah banyak keburukan, jadikan kematian sebagai istirahat dari semua keburukan. Tapi ya Allah, sebelum ini urutan doanya, sebelum minta kematian sebagai rehat itu dari bahasa Arab ya, rohat, jadi rehat. Orang nggak bacanya rehat, redaksi aslinya rohat. Jadikan kematianku sebagai kebebasanku dari segala syarr, segala keburukan, dari segala kejahatan, dari semua yang tidak saya sukai. Tapi sebelum minta mati sebagai rehat, yang pertama perbaiki agama saya dulu, perbaiki dunia, ya, perbaiki akhirat, perbaiki agama, perbaiki urusan dunia, perbaiki akhirat. Baru setelah itu, kalau masih hidup, hidupkan dengan tambahan kebaikan. Kalau nggak ada kebaikan lagi, lebih baik matikan. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi artinya manusia mengharapkan kematian, manusia mengangankan kematian di akhir zaman, itu guidance-nya sudah ada, begitu ya. Guidance-nya sudah ada. Jadi kalau memang berat sekali fitnahnya, berat sekali musibah, berat sekali penyakitnya, berat sekali ujiannya, jangan dengan tindakan, tapi dengan doa dulu. Tindakannya adalah doa. Aslih li dini, aslih li dunyaya, Allahumma ahyini ma kanatil hayat. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadisnya panjang, ceritanya panjang, asbabul wurudnya panjang. Tapi inti hadisnya ada di sini. Wa in aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin. Ya Allah, jika engkau menghendaki sebuah fitnah atau ujian atau bencana menimpa suatu kaum, wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah tersebut. Jadi hadisnya sahih riwayat Tirmizi, doanya panjang, asbabul wurudnya juga panjang. Nabi kata sahabat, kami nunggu waktu subuh, belum sholat, karena Rasulullahnya belum keluar rumah, lama gitu. Sampai subuh misalnya 4.28, syuruk misalnya 5.42, sampai 5.30 Rasulullah belum keluar.
Ya, karena Rasulullah sebagai imam tetap, para sahabat nunggu sedikit lama. Zaman dulu belum ada WA, jadi dari WA, dari telepon. Dan para sahabat juga nggak punya keberanian. Mereka sangat menghormati. Cara orang makan di bedora. Imam, Citibra imam teh. Ditunggu. Sampai kata para sahabat, hampir saja kami melihat matahari itu terbit dan keluarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah minta qomat, sholat, dan sholatnya pendek. Nggak biasanya sholat subuh sesingkat itu. Selesai sholat kata Nabi, yang membuat saya terlambat, yang membuat saya datang ini di akhir waktu. Tadi malam saya sedang tahajud, kemudian ngantuk. Kemudian setelah itu Rasulullah tidur. Salah satu kebiasaan Nabi sebelum sholat subuh dan setelah sholat malam itu tidur dulu. Jadi tahajud yang terbaik waktunya adalah setengah, sepertiga, seperenam. Setengah malam tidur, sepertiganya sholat, seperenamnya tidur lagi. Tapi bangun lagi. Ugah deh. Ini sholat malam ala Nabi Daud. Ya, sholat sunnah yang terbaik adalah sholat sunnah seperti Nabi Daud. Saum sunnah yang terbaik juga saum sunnahnya Nabi Daud alaihissalam. Setengah tidur, sepertiga sholat, seperenam tidur. Nabi kemudian tertidur dan mimpi. Dalam mimpinya kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bertanya, "Ya Muhammad, labbaika ya Rabb." Wahai Muhammad, ada apa ya Rabb? Saya sambut panggilanmu. Fima yahtasimul mala'ul a'la. Penghuni langit yang tinggi, mereka sedang berdiskusi tentang apa? Kata Nabi, la adri ya Rabb, saya tidak tahu. Kemudian kata Nabi, redaksinya begini. Kemudian Allah meletakkan tangannya di antara kedua pundak saya. Redaksinya seperti itu, walaupun jangan diumpamakan seperti manusia. Dan saya sampai kata Nabi, saya merasakan dinginnya dada saya. Setelah itu ditanya lagi, "Ya Muhammad, labbaika ya Rabb, fima yahtasimul mala'ul a'la?" Dalam hal apa penduduk langit yang tinggi mereka berselisih? Nabi bisa menjawab. Ini dalam mimpi ya. Dalam mimpi. Jawab sampai akhirnya kata Allah, "Wahai Muhammad, sal. Wahai Muhammad, mintalah kepadaku." Kemudian kata Nabi, "Bagaimana saya memintanya ya Rabb?" Kemudian kata Allah, "Qul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika." Kemudian kata Nabi, mimpi itu adalah benar, dan ajarkanlah anak kalian, ajarkanlah doa ini kepada siapapun yang kalian ketahui. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftunin. Doa berharap kematian sebelum terjadi fitnah besar. Ya Allah, kalau Dajjal itu memang mau datang sebentar lagi, misalnya begitu ya. Daripada saya terkena fitnah Dajjal, ya Allah, lebih baik cabut nyawa saya sebelum manusia kena fitnah dan sebelum saya juga jadi kena fitnah. Ini makna hadis, di akhir zaman banyak orang mengharapkan, mengangankan kematian. Umar bin Khattab, beliau pernah berdoa, Allahumma qad dha'afat quwwati wa kaburat sinni wa intasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghaira mudayyi'in wala mufarritin. Ya Allah, aku sudah lemah, usiaku sudah senja, rakyatku sudah menyebar luas. Wafatkan aku dalam keadaan tidak menyia-nyiakan amanah dan tidak melampaui batas. Jadi ternyata semakin menua dan semakin banyak penduduknya, semakin luas wilayahnya, Umar bin Khattab merasa takut amanahnya tidak tertunaikan. Lebih baik wafatkan saya ya Allah. Hal ini karena saat itu aturannya seorang khalifah itu sampai meninggal, tidak dibatasi 1 periode atau 2 periode. Daripada tidak amanah ya Allah.
aturannya saya sampai mati ya Allah, daripada saya tidak amanah karena rakyat semakin banyak dan urusan semakin kompleks, saya juga semakin lemah. Ya Allah, cabut nyawa saya. Dan tidak lama setelah itu Umar bin Khattab meninggal. Jadi apa yang dikhawatirkan? Amanahnya. Dan wala mufarritin, takut melampaui batas. Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri indana bil Basrah. Sufyan Ats-Tsauri ini ulama salafus saleh juga. Hanya saja memang madhabnya tidak berkembang, tidak meluas, tidak seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa mazhab dari seorang imam itu bisa luas? Karena punya murid yang menyebarkan lagi ilmunya. Kata Hammad bin Salamah yang meriwayatkannya, Sufyan Ats-Tsauri pernah bersama kami di Basrah di Irak. Fakana katsiran ma yaqul, dan banyak sekali Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laitani qad mittu. Andai aku sudah mati. Laitani qad istarahtu, andai aku beristirahat. Laitani fi qabri, andai aku berada di dalam kubur. Jadi Syekh Uraifi memasukkan tanda ini ke dalam tanda akhir zaman yang sudah terjadi. Itu karena contoh-contohnya tadi sudah ada. Dari Nabi panduan berupa doa, Umar bin Khattab yang mengangankan kematian karena takut tidak amanah, Sufyan Ats-Tsauri juga demikian. Kemudian kata Khalid bin Salamah, ya Aba Abdullah, ma kathratu tamannika hadzal maut, wallahi laqad ataka Allahul Qur'ana wal ilm. Wahai Abu Abdullah, kenapa engkau sering menginginkan mati? Aduh, kiranya Bapak maut. Kapan Bapak nyusul Cima? Naon gitu, nya si Mama tos di payung. Hari Bapak, nya Bapak ge hoyong nyusul. Ini Abu Abdullah. Demi Allah, sungguh Allah telah menganugerahkan kepadamu Al-Quran dan ilmu. Jawaban Sufyan Ats-Tsauri, ya Aba Salamah, wa ma tadri, la'alli adkhulu fi bid'ah, la'alli adkhulu fi ma la yahillu li, la'alli adkhulu fi fitnah, akunu qad mittu wa sabaqtu hadha. Saya khawatir jatuh dalam bid'ah, saya khawatir terjerumus dalam perkara yang tidak halal, saya khawatir terjerumus dalam fitnah. Kalau di riwayat yang lain, kalimatnya Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana saya tidak khawatir kalau Nabi Ibrahim juga khawatir menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jauhkan saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Padahal Nabi Ibrahim yang masa mudanya habis untuk mengajak orang meninggalkan berhala. Ya, ini contoh Sufyan Ats-Tsauri. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini penutup musibah penyebab berangan kematian, berangan dan beringin, maksudnya berangan-angan dan beringin-ingin. An Alim qala kuntu ma'a Abisin al-Ghifari ala sathin lahu. Kita cerita dulu sebelum ke poin utamanya. Saya bersama dengan Abis al-Ghifari, kata Alim, di atas sathah. Sathah itu di atas atap, ya, di dak rumahnya. Saya bersama Abis al-Ghifari di atas atap rumahnya. Fara'a qauman yatahammaluna min at-ta'un. Dan Abis al-Ghifari melihat pemandangan orang-orang yang kena ta'un berkeliaran di jalan. Pakai lemas, gitu, pakai masker, mencara kopi baheula mah. Pasien tapi berkeliaran di jalan, wabah sedang menyebar. Faqala, kata Abis al-Ghifari, ya ta'un, khudni ilaik. Wahai wabah, tolong ambil nyawa saya. Ya ta'un, khudni ilaik. Wahai wabah, tolong saya ingin terpapar sampai saya mati. Ya ta'un, khudni ilaik. Talatan yaquluha, 3 kali mengucapkan kalimat tersebut. Faqala lahu Alim, kata Alim, lima taqulu hadza? Kenapa engkau ngomong seperti ini? Kata Abis,
Alam yaqul Rasulullah SAW, kata alim, kenapa engkau ngomong seperti itu? Kan Rasulullah sudah mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan seorang pun berangan-angan mati, fa innahu 'inda inqita'i 'amalihi wa la yarudda fayusta'tab. Karena kematian itu bisa memutus amal seseorang, padahal kalau dikasih panjang umur bisa bertambah. Atau usia itu kalau dia berbuat buruk, dikasih usia mungkin dia bisa tobat. Jawaban Abis Al-Ghifari, betul itu hadis Rasul. Tapi juga saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Punten. Kalau Abis mendengarkan Rasulullah langsung, artinya Abis ini statusnya sebagai seorang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi. Saya juga mendengarkan Rasulullah bersabda, "Badiru bil mauti sittan." Bersegeralah dengan 6 hal sebelum kedatangan kematian. Segeralah. Ada 6 hal yang ditafsirkan oleh Abis Al-Ghifari dari sabda Rasulullah ini sebagai musibah penyebabnya banyak manusia berangan lebih baik mati. Apa saja musibahnya? Yang pertama, imaratus sufaha. Yang kedua, wa kathratus syurat. Yang ketiga, wa bay'ul hukm. Yang keempat, wastighfafan biddam. Yang kelima, wa qati'atar rahim. Yang keenam, wa nash'an yattakhiduna al-Qur'ana mazamir yuqaddimuna ar-rajula liyughniyahum bil Qur'an wa in kana aqallahum fiqhan. 6 musibah penyebab banyak orang akhirnya berangan-angan kematian. Yang pertama, ini dia. 1, imaratus sufaha. Punten, tadi Abis Al-Ghifari, sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Sahabat. Kata Abis Al-Ghifari, imaratus sufaha, kepemimpinan orang bodoh. Kepemimpinan orang yang tidak punya kapasitas, tidak punya wisdom, tidak punya knowledge, nggak ada experience, nggak ada pengalaman. Badiru bil mauti sittan. Jadi kata Abis Al-Ghifari, taun, lebih baik saya mati daripada saya berada di bawah kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Ini interpretasi seorang sahabat, penafsiran seorang sahabat terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan Rabu kemarin, hadis itu ada 2. Jadi ada hadis untuk kondisi begini, hadis untuk kondisi begitu, dan kejujuran dalam beristidlal itulah yang paling penting. Imaratus sufaha, kepemimpinan orang bodoh. Betul bahwa Rasulullah mengatakan jangan mengharapkan kematian. Tapi di hadis yang lain, di hadis ini badiru bil mauti sittan. Kalaupun di hadis yang pertama tadi kita sampaikan, kalau nggak ada jalan lain kecuali berangan kematian, maka caranya dengan cara berdoa, bukan cara menghabisi diri sendiri. Imaratus sufaha, ketika para pemimpin tidak punya kapasitas hikmah dan ilmu. Yang kedua, wa kathratus syurat, dan banyaknya syurtah. Syurtah itu aparat keamanan. Indikasi banyaknya aparat keamanan, indikasi banyaknya tindakan kejahatan. Betul? Nggak ada proporsi tersendiri begitu ya. Kalau jumlah penduduknya sekian, maka aparatnya harus 1:sekian. Kenapa harus banyak aparatnya? Ya mungkin karena potensi kejahatannya juga makin banyak. Makin banyak. Syukur-syukur kalau oknumnya sedikit. Yang paling besar musibahnya, kalau sudah banyak aparatnya, sudah banyak juga oknum-oknumnya. Ini yang kedua, menunjukkan banyaknya tindakan kriminalitas. Yang ketiga, wabayul hukum, dan kalau istilah zaman dulu tenang, waktu kuliah dia belajar
hukum dagang. Setelah lulus dia dagang hukum. Markus, maklar kasus. Bai'ul hukum. Kalau sudah banyaknya bai'ul hukum, keadilan dan keputusan hukum bisa dibeli dengan uang, bisa ditenderkan. Siapa yang lebih gede duitnya, maka pesanan order dialah yang menang. Jadi nanti bukan cuma ada Gojek, Gokar, ada Gokum juga. Ordernya siapa yang paling besar duitnya. Kata Abis Al-Ghifari, saya pernah mendengar Rasulullah menyampaikan di sini, badiru bil mauti sittan, diperjualbelikannya hukum. Yang keempat, wastighfafan biddam, dan diremehkannya darah. Nyawa manusia murah dan pembunuhan dianggap hal yang sepele. Banyak kasus pembunuhan, tapi pencegahan, penindakannya lambat atau dianggap biasa. Kasus yang biasa. Punten, Rasulullah tidak bercerita tentang Indonesia. Rasulullah bercerita tentang umat manusia. Adapun kesamaan itu hanya kebetulan belaka. Nabi itu bicara tentang, kemarin baru kejadian di Amerika. Begitu mudah orang punya senjata, tembak sana, tembak sini. Ini bicara umum. Istighfafan biddam, nyawa manusia menjadi murah. Ya, dan kalau konteksnya perang mungkin beda lagi ya. Kalau konteksnya perang, tapi dalam keadaan damai, yang namanya bahkan dalam perang pun adab dalam berperang, etika dalam bertempur itu tetap harus dipegang. Yang namanya tenaga medis, wartawan, relawan, anak kecil. Istighfafan biddam juga sekarang sedang terjadi dalam perang di Gaza sana. Yang kelima, waqati'atir rahim. Hubungan kekeluargaan hancur dan tidak lagi dianggap penting. Kata Abis Al-Ghifari, kalau ini sudah terjadi pun ini kejadiannya di zaman tabi'in. Karena Abis Al-Ghifari seorang sahabat, mentok-mentok usianya itu di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Yang paling panjang umurnya adalah, siapa sahabat paling panjang umurnya? Anas bin Malik. Anas bin Malik umurnya paling panjang, anaknya banyak, sampai 100 anaknya. 100 anaknya. Karena Nabi yang mendoakan, Allahumma barik fi malihi wa waladihi. Ya Allah, berkahilah hartanya dan anaknya. Bayangkan anak 100. Sahaya tenamina. Bahkan cucu 12 juga soknya. Sahaya teke-keke ya. Apa baliut gitu. Cucu anak gitu. Kayak itu ibuna sahaya. Oh, mungkinnya anak 100 ibu dengan hiji. Waqati'atir rahim, hubungan kekeluargaan hancur dan tidak lagi dianggap. Yang terakhir, yang keenam, wa nash'an yattakhiduna al-Qur'ana mazamir, generasi yang menjadikan Al-Qur'an hanya sebagai mazamir. Mazamir itu yang dikejar hanya nadanya saja. Ya, Al-Qur'an dibaca bukan untuk dirasapi maknanya, hanya untuk dinikmati iramanya saja. Garis bawahi kalimat saja ya, melainkan hanya untuk dinikmati iramanya. Apa salah kalau kita belajar baca Quran dengan indah? Perintah, sunnah. Kata Nabi, barang siapa yang baca Quran tidak dengan nada, bukan dari umatku. Man lam yataghanna bil Quran falaisa minna. Siapa yang baca Quran lempeng, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, kata Nabi, bukan umatku, bukan dari golongan. Ustaz, ada ibu mata tiasa nyanyi atau tidak harus nyanyi. Ini mah naik turun. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tampak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, insyaallah juara Qori dah. Di belakang. Sunnah Nabi. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari waktu beliau ngaji di rumahnya, Rasulullah lewat di luar, Rasulullah sampai berhenti menikmati bacaan Abu Musa Al-Asy'ari.
Besoknya ketemu, kata Abu Musa, wahai Abu Musa, kemarin saya lewat rumahmu dan saya berhenti menikmati bacaan. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, seandainya saya tahu engkau ada di luar, lahabbartuhu laka tahdhira. Ya Rasulullah, itu mah belum seberapa ya Rasulullah. Andai saya tahu engkau ada di luar, oh binyaankeun ya Rasulullah. Diedunkeun. Di sakali. Lahabbartuhu laka tahdhira. Dan tujuan memperindah nada itu bukan untuk sekedar menikmati nada, tapi untuk meresapi makna. Untuk meresapi makna. Nah, yang berbahaya kalau targetnya cuma asal enak nadanya, tanpa ingin lebih jauh lagi, hanya cukup mencukupkan diri di sana tanpa lebih jauh lagi. Mudah-mudahan clear ya, supaya tidak mispersepsi. Oh, tidak boleh belajar baca Quran pakai nada bayati, bukan. Baso hiji ni karaosnya, rumusnya betul. Baso hiji ni karaos teh bakna bayati, sona soba, hi-nya Hijaz, ni-nya Nihawan, ka-nya Shika, ros-nya Raos, ros. Dan ya, masing-masing ada peruntukannya. Jadi begitulah, saya juga tidak terlalu menguasai. Pokoknya mah semampunya genggerok, semampunya tenggorokan kita dan suara kita, memaksakeun deui. Hoyong tiga saya sudah, tapi beri kekerowotan. Karena enak dengarnya. Generasi baru yang menjadikan Al-Quran sebagai musik hanya dinikmati iramanya tanpa diresapi maknanya. Bahkan mereka menjadikan imam hanya yang paling merdu suaranya, bukan yang paling faqih ilmunya, bukan yang paling enakeun. Bahkan kadang sahanya jadi imam, tinggal saya numpang panjang nyengotna. Itu juga bukan patokan. Yang jadi patokan aqra'uhum, yang paling baik bacaannya, yang paling memahami. Kata Abis, mundur lagi, balik lagi. Ya Ta'un khudni ilaik, Ta'un ambil nyawa saya, Ta'un ambil nyawa saya, Ta'un ambil nyawa saya. Kata Ali, lima taqulu hadza, kenapa kau mengatakan itu? Kan Rasulullah sudah melarang, la yatamanna ahadukumul maut, jangan mengharap berangan-angan kematian. Karena itu bisa memutus amal, padahal bisa bertambah. Atau kalau dia berbuat dosa bisa jadi perbaikan. Kata Abis, karena saya pernah mendengarkan Rasulullah, na musibah badiru bil mauti sittan, bersegeralah dengan kematian sebelum datangnya 6 perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ya, sampai berdoa dengan yang dianjurkan oleh Nabi itu masih ditolerir. Kalau kondisinya kondisi yang tadi, kondisi yang seperti Siti Maryam, musibahnya musibah yang dikhawatirkan agamanya menjadi terfitnah, ya khawatir kemudian tergelincir dalam dosa. Bahkan nih, keingetan ini mah, punten. Bolehkah kita minta masuk penjara? Nggak boleh. Tapi kalau pilihannya di penjara atau digoda oleh wanita, pilih mana Bapak? Pilih digoda wanita, cuman penjara mah tuh lalaki hungkul haroreang. Ada ayat, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Surat Yusuf ayat ke-33. Kita tahu ceritanya Nabi Yusuf digoda, kemudian siapa? Zulaikhanya mengundang wanita yang ngejek, ya, diundang ke istana. Nabi Yusufnya disuruh jalan, perempuannya nonton, dan ternyata mereka mereka merusak tangannya, memotong tangannya. Kemudian di ayat 32 kata Zulaikha begini,
Fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sab. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kata Zulaikha, itulah dia orang yang kalian cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sungguh aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya, tapi dia menolak. Kalau dia enggak taat, aku penjarakan dia dan akan termasuk orang yang hina. Jadi maksudnya begini, kata Zulaikha, lemah. Baru sekali melihat Yusuf sudah motong tangan, lemah. Ya, saya tiap hari. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi sengaja mereka diundang ke istana supaya melihat Yusuf. Kalian kan ngejek saya, ini sampai ke budak sorangan ke asisten sendiri begitu. Dia orang buktikan. Pas melihat, kan begitu. Bukan begitu. Sampai potong tangannya. Setelah mereka terluka, kata Zulaikha, fadzalikunnal ladzi lumtunnani. Karek sekali sudah. Tahu kan kenapa sekarang siapa yang lebih kuat, kalian atau saya? Jadi kalau kalian mencela saya di luar istana sana, sekarang kalian tahu bagaimana gantengnya Yusuf. Moal ngejek saya deui. Wah, jadi kumaha ayeuna? Hayu urang goda Yusuf babareng. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Akhirnya yang tadinya musuh jadi kawan. Makanya di ayat berikutnya Nabi Yusuf berdoa, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Tadinya cuma satu, tapi karena tahu Yusuf seganteng itu, semuanya, akhirnya nya oke Zulaikha sorrynya kasep geuning Yusuf. Akhirnya kata Nabi Yusuf, Rabbi as-sijnu ahabba ilayya mimma yad'unani ilaihi. Memang tidak sampai berharap mati, tapi penjara. Jadi bapak yang tidak Nabi Yusuf, kasepna harus siap memilih penjara daripada godaan wanita. Hari masih kena resep godaan wanita macan jadi Yusuf berarti. Jauh kena kayaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kan tadi yang ada 6 musibah sebelum seperti ini sudah terjadi ya Pak. Nah, bagaimana sih kita gitu sebagai kita kan melawan tabiin gitu kan nah untuk menghadapi hal seperti ini bagaimana satu. Terus yang kedua karena dengan mengharap kematian itu menjadikan kita itu jadi istilahnya ada motivasi untuk hidup gitu ya kan. Nah, dan itu apakah tidak kontradiksi dengan bahwa sabar ya kan hadis yang kedua syukur dalam kondisi apapun dan sabar dalam kondisi apapun. Yang dari musibah dan yang dari dunia dan sama. Nah, itu kan yang kita lakukan kan sebenarnya sabar dan syukur. Ini dengan adanya seperti ini apakah tidak Kadang jarak setiap orang dengan fitnah itu berbeda-beda. Walaupun misalnya fitnahnya sudah terjadi, tapi jarak dengan fitnah, ada orang yang dekat sekali dengan fitnah. Ada orang yang walaupun fitnahnya ada, tapi jarak dia dengan fitnah itu masih jauh. Dan kita nggak bisa menjudge. Ya, ini orang kok nggak sabar sampai minta mati. Seperti Maryam. Ya laitani mitu qabla hadza. Karena jarak Maryam dengan kekhawatiran itu sangat dekat dibanding dengan kekhawatiran kita dengan fitnahnya Maryam. Artinya Islam itu sangat luas. Islam itu sangat luas. Bagi orang-orang yang ada di posisi seperti Maryam, maka ini panduannya. Bagi orang-orang yang misalnya saya masih tahan, saya masih kuat, ya Allah berikan saya kesabaran, Rabbana afrigh alaina sabra, limpahkan kesabaran, ini panduannya. Jadi
setiap situasi punya panduan masing-masing, bukan obat generik begitu, satu untuk semua, one for all. Karena kalau one for all nanti kualitasnya nggak bagus. 3 film. Jadi bukan satu untuk semua. Makin spesifik, makin presisi, makin tepat diagnosanya, makin tepat juga treatment dan pengobatannya. Situasi seperti ini mungkin bagi mereka yang sudah sangat depresi luar biasa dengan fitnah yang sedang terjadi, hingga Al-Quran membuka pintu dengan cerita Maryam. Rasulullah juga membuka pintu dengan doa seperti tadi. Adapun kita yang mungkin melihatnya dari jarak jauh, saya masih bisa kok, lanjutkan sabarnya. Saya masih kuat kok, lanjutkan kekuatan. Boleh nangis? Boleh. Sampai matanya buta? Sampai matanya buta. Seperti Nabi Yakub alaihi salam, gitu ya. Seperti Nabi Yakub. Dan kekuatan setiap orang dalam memikul beban juga nggak bisa dipukul rata, nggak bisa dipukul rata. Dan ini bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala yang punya nama Al-Hakim dalam memberikan banyak panduan untuk berbagai situasi dan kondisi. Dan yang namanya sabar itu kan bukan hanya sabar menghadapi musibah, tapi juga sabar menghindari maksiat. Jadi daripada saya berbuat maksiat dan saya tidak sabar, lebih baik saya masuk penjara, kalau Nabi Yusuf. Daripada saya tidak bisa menghindari maksiat karena saya nggak bisa sabar, cabut saja nyawa saya ya Allah. Daripada saya tergelincir, kemudian saya mati dalam keadaan su'ul khotimah ketika berbuat maksiat, mendingan ayeuna ya Allah cabutna sebelum tergelincir. Itu juga bagian dari sabar menghadapi kematian karena dia sabar menghadapi kemaksiatan. Wallahu a'lam. Lagi? Ini di luar tema. Iya, ya. Kalau ini tentang kematian sendiri, sekarang kematian orang lain. Ya. Cingmawan. Ya Allah, cabut nyawa suami saya, ya Allah, pikatul. Ya, itu pada akhirnya doanya sama seperti doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, kalau kematian baginya itu baik, maka cabutlah nyawanya. Misalnya orang tuanya sakit parah begitunya, seperti diganggayung bahasa Indonesianya itu di ombang-ambing, dan akhirnya diganggayung lah. Orang tuanya sudah diganggayung kematian, hidup segan mati tak mau gitu, pakai alat terus-terusan juga sakit, cabutnya juga pasti bakal meninggal. Mendoakan, ya Allah, kalau memang kematian baginya itu baik, maka cabutlah nyawanya. Kalau ternyata hidupnya itu baik, nambah amal, maka kasih kesehatan, kasih kesempatan. Jadi pada akhirnya ke diri sendiri saja nggak boleh mengangankan kematian, apalagi ke orang lain. Kalaupun ke diri sendiri, kata Rasulullah, harus mengangankan kematian, doanya seperti tadi, maka ke orang lain juga seperti itu. Kecuali kalau orang yang zolim dan jahatnya luar biasa. Contohnya doa siapa? Contohnya doa Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Nuh, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Artinya tenggelamkan semuanya Allah. Kapan doa ini dipanjatkan oleh Nabi Nuh? Saat Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh di surat yang lain. Inna lay yu'mina min qaumika illa man qad aman.
Surat Hud ayat 36. Setelah Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh bahwasanya tidak akan beriman di antara kaummu kecuali yang sudah beriman saja. Jadi artinya sekeras apapun Nabi Nuh mengingatkan dan mengajar, mereka nggak akan beriman lagi. Disitulah Nabi Nuh berdoa, tenggelamkan, ya Allah hari itu mah tuh. Nah, itu tidak kita miliki. Kita nggak tahu ending hidup seseorang akan seperti apa. Ya, yang jelas manusia bisa berubah, sebagaimana kita juga bisa berubah. Ada yang selangkah lagi menuju neraka, ternyata taubat jadi ahli surga. Ada yang selangkah lagi, kata Rasulullah, ahli surga, di Soledad. Soledad kenal juga orang Spanyolnya. Terpeleset dan akhirnya alhamdulillah seperti itu. Jadi bolehkah kita mendoakan kematian dengan doa yang tadi? Dengan doa ya Allah kalau kematian baik baginya matikan. Kalau orang yang zalim, jahat dan kita tahu dengan pasti mustahil dia akan taubat, silahkan pakai doanya Nabi Nuh. Kalau tahu, kalau tidak tahu ya pakai doa yang tadi lagi. Jadi pasal 1 balik lagi ke pasal 1. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak. Makanan. Bala itu dalam bahasa Arab kalau kita punya baju, kemudian jahitannya keluar. Jadi bala itu sesuatu yang mengeluarkan apa yang ada di dalam secara bahasa. Jadi pakaian kalau dia sudah lapuk, kan makin lama makin berserabutnya keluar. Nah itu namanya bala dalam bahasa Arab. Mun bala-bala keluar sadaya. Sayur-sayur nak keluar gitu. Jadi wabalaunahum, bala itu sesuatu yang mengeluarkan isi hati seseorang. Sesuatu yang membuat orang itu jadi tahu apa yang ada di dalam dirinya. Potensinya dia tahu, keburukannya dia tahu, kejelekannya dia tahu. Kalau boleh diumpamakan seperti air, dalamnya ada pasir, atasnya air. Dari atas mungkin nggak kelihatan, tapi ketika dikoclok, akhirnya naik ke atas. Itu namanya bala. Sesuatu yang mengguncang sampai akhirnya kita bisa tahu isi terdalamnya. Itu namanya bala secara bahasa. Baik guncangannya itu guncangan yang enak ataupun guncangan yang buruk. Misal begini, karena Allah menyebutnya bala itu bisa juga berupa kebaikan. Betul. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Dan kami bala mereka, gitu. Kami coba mereka dengan nikmat. Redaksinya balauna. Jadi apa itu balau? Bala itu sesuatu yang membuat orang jadi tahu, oh ternyata saya itu punya potensi syukur ya. Apal di mana syukur? Karena dikasih nikmat. Oh ternyata si fulan tuh punya potensi kufur ya. Tahu dari mana? Karena sudah dikasih nikmat. Oh si fulan ternyata kelihatan jeleknya setelah dia jadi pejabat publik. Apal di mana? Karena sudah dikasih nikmat. Bil hasanat. Oh ternyata si fulan tuh punya daya tahan yang luar biasa. Apal di mana? Karena dia sudah diuji dengan kesulitan dan kesulitan. Ini makna bala secara bahasa. Ada lagi fitnah. Kalau fitnah itu akar aslinya api yang membakar. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari ketika mereka dibakar di atas api. Jadi dulu orang Arab menggunakan kata fitnah itu kalau ada logam yang dibakar supaya residunya terpisah. Supaya kelihatan oh ini emas asli, ini emas palsu. Smelternya bahasa kita menyebutnya. Oh, ini yang apa? Yang murni, ini yang tidak murni. Fitnah disebut fitnah
untuk memisahkan mana yang murni, mana yang tidak murni, dan pasti bikin panas fitnah itu. Panas hatinya, sehingga akhirnya yang residu-residunya, yang kotor-kotornya itu jadi rontok. Ini makna fitnah. Dan seterusnya. Ada ikhtibar. Macam-macam lah istilahnya dalam Al-Quran tentang ujian tadi. Tadi pertanyaan naon hilap deui? Jadi buruk gitunya, negatifnya. Wa balawnahum bisayyi'il hasanati wasayyi'at. Betul. Betul. Jadi bisa jadi saking terbukanya nikmat dunia, banyak orang yang akhirnya tidak mensyukuri, lupa, gitu. Bisa jadi bala juga, bisa jadi fitnah. Cuman jarang orang biasanya kalau dibala dengan kebaikan kemudian berangan-angan kematian. Kecuali kalau kenikmatannya itu adalah kenikmatan maksiat. Jika tadi begitu, digoda wanita atau masuk penjara, pilih mana? Hah? Pilih digoda wanita di penjara. Baik, ada lagi? Cukup? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.